وعلى آله وصحبه ومن والاه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Amma ba'd, puji syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masih mangalihin di kita sasudena ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, songonijo nikmat usia dan kesehatan, kesempatan kita bisa berkumpul di Masjid An-Nurman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang Allah berikan tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya kita meningkatkan iman dan takwa kita? Yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insyaallah mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang hadir di sini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kata Allah surga itu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman kekal di dalamnya, dan kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua di sini adalah termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa yang insyaallah mudah-mudahan beliaulah pemimpin para nabi dan rasul khatamun nabiyin. Beliaulah juga nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mukarram, para tuan-tuan guru, para alim ulama cerdik pandai atau bangun harajaun songonijo sian pemerintahan. Ada tadi yang berhadir Pak Lurah, begitu juga dari Pak Kepling, ada juga di sini dari Pak Babinsa, ada juga dari sini hadir dari Bapak Polmas dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kehadiran kita pada hari ini di siang menjelang sore hari ini adalah dikarenakan didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa ini senantiasa kita pegang teguh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syarat untuk bisa memasuki surga Allah yaitu adalah dengan iman dan takwa kita. Maka siapa di antara hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah dengan takwa itu akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini didasari iman dan takwa, inilah yang nanti akan mengundang dibukakannya pintu-pintu rahmat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Jikalau suatu penduduk negeri itu beriman, bertakwa di hadapan Allah, la fatahna alaihim barakah, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan sebagaimana dulu para pendahulu kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dikarenakan keimanan dan ketakwaan mereka, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan, yang bahkan keberkahan dihasilkan iman dan takwa itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa itu Ustaz? Itulah air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Itulah buah daripada iman dan takwa. Kalau sudah Allah membukakan pintu-pintu keberkahan, Allah memberikan rezeki tanpa batas sampai waktu yang kita kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi acara kita ini telah dibuka oleh MC dengan membacakan surah At-Taubah ayat 17-18. Begitu juga tadi acara kita ini telah dibuka dengan kata-kata sambutan, termasuk kata sambutan dari pendiri kita yang menyampaikan dan berharap bahwa
berdirinya masjid ini dapat menjadi amal jariah bagi almarhum, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bih aw waladun shalih yad'ulah." Salah satu daripada amal jariah itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah segala amal kecuali yang tiga tersebut. Maka siapa yang memiliki yang tiga ini, yaitu harta yang diinfakkan, ilmu bermanfaat yang diajarkan, atau ada doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, inilah amal yang tiada terputus. Maka kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan berdirinya Masjid An-Nurman ini menjadi amal jariah bagi almarhum dan juga mendatangkan kebaikan bagi masyarakat lingkungan 3 kelurahan Sabajai ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masjid, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan," yang artinya bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid itu didirikan adalah lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kamu menyembah segala sesuatu melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dari sini kita bisa berkaca dan memahami bahwa dengan jelas di dalam surah Al-Jin ayat 18 Allah mengatakan bahwa tujuan dari pendirian masjid ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Apabila ada masjid Allah berdiri, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Meskipun mungkin yang mendirikannya adalah perorangan, baik itu yang mendirikannya organisasi, baik itu yang mendirikannya adalah masyarakat lingkungan sekitar, baik yang mendirikannya adalah partai, hatta sekalipun negara yang mendirikan masjid itu, maka kalau dia sudah masjid maka itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa, walaupun yang mendirikannya adalah yayasan ataupun pribadi. Maka ini penting kita pahami agar tidak terjadi nanti kesalahpahaman dan konflik-konflik sosial di tengah masyarakat. Kalau dia sudah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah milik Allah, dan yang berlaku di dalamnya adalah juga aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada aturan manusia di dalamnya melainkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masjid ini berdiri, kita berharap di dalamnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, ada beberapa syarat orang bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dan ikut turut serta untuk memakmurkan masjid Allah. Ada 5 syarat yang Allah berikan, termasuk diantaranya bagi orang yang ingin menjadi takmir masjid, karena kalimat takmir ini juga diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya pekerjaan yang Allah berikan syarat dengan jelas, bahkan bukan cuma 1 syarat, ada 5 syarat nanti. Bagi siapa saja orang yang ingin hendak menjadi takmir masjid, maka syaratnya ada 5. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illa 'alallah." Maka inilah syarat bagi orang yang ingin menjadi takmir masjid, yaitu dia haruslah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, dia beriman juga kepada hari akhir, wa iqamis shalah, dan dia juga orang yang senantiasa mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan dia juga orang yang membayar zakat, walam yahsha illa Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini berdirinya adalah sebagai cahaya dan sumber cahaya di muka bumi. Maka bagi kita yang ingin memiliki cahaya di dunia ini, maka datanglah ke dalam masjid. Kalau ada orang yang merasa hidupnya gelap, mungkin dia bermasalah dengan ke masjidnya. Maka kalau kita ada pribadi individu yang ingin bercahaya, memiliki cahaya di dalam kehidupannya, maka datanglah ke dalam masjid. Begitu juga masyarakatnya. Kalau masyarakat kita ini ingin dipenuhi oleh cahaya, maka mulailah cahaya itu dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan negaranya. Kalau kita ingin negara ini bercahaya, maka mulailah
dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita ini memiliki cahaya dan menjadi cahaya bagi masa depan kita, maka cahaya itu dimulai dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun yang nanti kelak menjadi takmir masjid daripada Masjid An-Nurman ini, dia punya tugas bagaimana agar masjid ini bisa makmur, bisa hidup, yaitu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang datang ke masjid ini adalah orang yang ingin dia suci baik secara zahir maupun batin. Karena masjid ini adalah tempat orang-orang yang suci, maka masjid ini tidak boleh kotor. Bagaimana pula ada masjid yang seharusnya masjid itu menjadi tempat orang untuk suci, tetapi masjidnya kotor. Oleh karena itu kita harapkan nanti masjid ini, siapapun yang menjadi takmirnya adalah terjaga kesuciannya, karena ini adalah tempat yang suci. Oleh karena itu hendaklah bagi orang yang nanti menjadi takmir masjid, dia adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian dia membayar zakat, kemudian dia menunaikan salat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Baitullah, maka yang berlaku di dalamnya adalah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau di rumah kita, kalau di rumah kita siapa yang berlaku aturannya? Ya aturan kita. Begitu juga dengan rumah Allah. Karena masjid adalah Baitullah, maka yang berlaku di dalamnya adalah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka takmir masjid tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan yang boleh mengintervensi takmir masjid hanyalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberadaan masjid ini kita berharap nanti masyarakat sekitar ini bisa beribadah di dalamnya. Karena sebagaimana kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 36, fi buyutin azinallah an turfa'u wa yuskaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ditinggikan dan dimuliakan namanya pada pagi dan petang hari. Siapa yang memuliakan nama Allah di masjid-masjid Allah pada pagi dan petang hari, itulah kata Allah rijal, itulah para laki-laki. Oleh karena itu kita berharap bahwa masjid kita ini lebih banyak nantinya diisi oleh para laki-laki. Kenapa? Karena yang paling diwajibkan, yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah laki-laki. Maka kalau kita merasa diri kita laki-laki, sholat 5 waktunya adalah di masjid. Karena begitu Rasulullah mengatakan, as-salatul rajul fi baitihi illal maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Maka kalau yang wajib bagi laki-laki salatnya adalah di masjid. Karena tadi disebutkan bahwa yang meninggikan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala di masjidnya adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Kenapa Ustaz perniagaan dan jual beli? Karena memang orang banyak dilalaikan sholat karena sibuk berdagang, sibuk bekerja, mengejar dunia. Inilah menjadi tantangan bagi kita. Jadi jangan sampai nanti karena kesibukan mencari nafkah, karena kesibukan mencari dunia, karena kesibukan berdagang, kita lalai mengingat Allah, kita lalai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat 5 waktu di masjid. Maka laksanakanlah sholat 5 waktu di masjid, karena pahalanya luar biasa, bahkan mendapatkan 27 derajat dibandingkan kita sholat di masjid lain. Oleh karena itu, bagi kita siapapun yang ingin mendapatkan cahaya hidupnya bercahaya, hidupnya mulia, hidupnya berkah, maka awalilah hari kita dengan sholat berjamaah di masjid, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang paling banyak diharapkan meramaikan masjid ini adalah laki-laki. Bagi ibu-ibu yang di rumahnya ada keluarganya yang laki-laki, baik itu suaminya, baik itu anaknya, nah itu namanya laki-laki soleh. Kalau sholat wajibnya di rumah 5 waktu, maka itu namanya laki-laki soleha. Maka gantilah celananya dengan rok. Ikut di masalori.rok ayah.
Karena mulai ibadah solat 5 waktu nak laki-laki soleha lingkungan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran dari Masjid An-Nurman ini membawa barokah bagi kita, yaitu keberkahan. Apa itu keberkahan, Ustaz? Kata para ulama adalah ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal soleh, bertambahnya pahala di dalam kehidupan kita. Jangan nanti berdirinya masjid ini malah menjadi menambah dosa, bahkan menambah pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak inginkan itu. Karena kalau namanya Baitullah, dia milik Allah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, walaupun yang mendirikannya perorangan, walaupun yang mendirikannya yayasan, walaupun yang mendirikannya organisasi, hatta negara sekalipun kita bilang tadi, maka kalau dia masjid, maka namanya Baitullah, rumah Allah, bukan lagi milik siapa-siapa. Maka yang berlaku di dalamnya adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berharap dengan hadirnya Masjid An-Nurman ini menjadi perekat di antara masyarakat, sehingga masyarakat kita ini adalah menjadi masyarakat yang beriman, tunduk, patuh, taat, bertakwa kepada Allah, yang insya Allah dengan itu akan nanti Allah turunkan keberkahan. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, bahwa keberkahan itu sebagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, itulah air Zam-Zam yang tidak pernah mengalir yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah, sedikit lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa dengan semangat berdirinya masjid ini, kita menyambut bulan Ramadan, kita meramaikan sholat di dalamnya. Kemudian karena ini juga sudah dekat dengan Ramadan, marilah kita memaknai Ramadan ini dengan memahami Quran, membaca Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Karena sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, kalau kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Penting gak petunjuk Bapak Ibu? Perlu dong mak petunjuk. Perlu gak petunjuk dalam kehidupan ini? Perlu. Ibaratnya taubahnya kalau kita pergi ke satu kota, kota itu belum pernah kita datangi, maka kita memerlukan yang namanya petunjuk. Supaya apa, Ustaz? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan. Songoni jua nama ngolon ayah umat nama ngolon perlu de petunjuk. Asa ulang salah dalan, ama petunjuk na, Ustaz, itulah Al-Quran. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya ini Al-Quran, kata Allah, la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengaku orang bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quranul Karim, yang kata Allah di dalam Al-Quran itu la raiba fihi. Apa maksudnya, Ustaz? Indah adong isi gabus ayah umat. Yakin dong? Yakin do ayah umat nyami bahwasana di Quran ini dong gabus? Yakin? May buktion? Mapiga kali baca mak? Atau harus dibaca? Alhamdulillah. Maka bacalah Quran itu. Jangan sampai kita nanti seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Amani Allah Subhanahu wa taala di si ayah umat mangadu nabintatu Allah Subhanahu wa taala. Ahama ayah umat pangaduan di nabintatu Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oh ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Mangadu nabi ta'ayah umatu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang katia dua tangannya. Oh ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku ini telah mengabaikan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Maka isi saja ayah umat,
Dia tarani ita alak-alak nasora membaca Quran, termasuk mon kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bacalah Al-Quran. Agar apa? Agar kita tidak termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah. Maka bacalah Quran di dalam kehidupan kita, terutama nanti ini sudah mendekati bulan Ramadan, memperbanyak membaca Quran. Karena apa? Karena Quran itu merupakan petunjuk bagi kita. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa orang yang kedua yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah selain dia orang yang tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak pula mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Maka na ayah umma indah cukup ibaca bahasa Arab ni saja. Te angkon na paham dei babu saya sanga ahado arti ni baca. Lima syarat nak kedua, supaya kita tidak dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Berarti harus mau membaca Quran, mau memahami isi Quran. Napa tolu ayah umat dokon Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Quran, mau memahami isi ayat Al-Quran, tetapi ayah umat tidak mau mengamalkan, maka ini juga masih dianggap kepada orang yang mengabaikan Al-Quran. Berarti Ustaz aku tolu-tolu olo, mau membaca Quran, mau memahami isi Quran, kemudian mau mengamalkan isi daripada Al-Quran, barulah kita tidak termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakanlah ketiga ini. Isilah hari-hari kita dengan Quran, karena Quran itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin enggak masuk surga? Ingin. Maka kalau ingin masuk surga, petunjuknya adalah Al-Quran. Maka kalau kita nanti di kemudian hari kita salah jalan, kita lupa, maka kembalilah kepada petunjuk itu yang bernama Al-Quran. Karena Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya bahwa dikatakan la raiba fih. Di dalam Quran itu tidak ada dusta di dalamnya. Indah adong isi gabus ayah umat. Sudene caritoni Allah di Quran ini benar adanya, baik itu cerita maupun itu petunjuk. Karena memang sepertiga Quran isinya adalah kisah. Walaupun sepertiga Quran isinya kisah, dia bukan cerita dongeng, dia juga bukan buku hayalan, melainkan dia adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah memberikan kisah? Karena kisah adalah cara paling lembut dari Allah untuk menegur seorang hamba. Jadi umat ayah muladong dengan mulu mernasihat kamu porramunu na tersinggung kalai lehen madialai carito. Maka dong kau ni oleh bayana mirip macarite sungun walamiyatihnya. Itulah kenapa Allah memberikan kisah di dalam Quran. Apa? Agar kita mampu mengambil iktibar. Oleh karena itu bacalah Quran, pahami isi Al-Quran, kemudian amalkan. Tetapi ayah umat ada yang lebih parah, yang keempat. Manara ayah umat membaca Quran, nara memahami isi Quran, nara busai mengamalkan. Adong nakopat na lebih parah ayah umat. Apa itu? Dia berani menentang ayat-ayat Allah. Mana tentangnya ayah umat? Halal ni Allah, haram ni ya. Haram ni Allah, halal ni ya. Buk lidah musanna di sungai ayah umat. Gua kata, may haramkan Allah hantong barani do peyamang halalkan. Maka hati-hati. Ini yang keempat ini lebih parah. Oleh karena itu bacalah Quran, karena Quran itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi yang membaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan bulan Ramadan, begitu juga dengan puasa. Puasa itu kelak kata Allah akan menjadi syafaat bagi orang yang dia berpuasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam lahu illa syiyam. Seluruh amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Wa innahu li wa ana ajajibih. Dan sesungguhnya puasa itu bagiku kata Allah, dan akulah yang akan membalas kelak amal puasa itu bagi mereka. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah, bahwa puasa itu adalah benteng bagi orang yang bertakwa. Bisa dibedakan ayah umat benteng dohot dinding. Mula benteng umat ayah igempur sekali, dua kali, tolu kali pe indara madabi, itulah benteng. Tapi kalau dinding mungkin sekali dobrak dia roboh. Tapi puasa ini adalah benteng yang kokoh, tidak akan hancur kalau digempur sekali, dua kali, tiga kali. Maka kalau kita ingin memiliki benteng, maka berpuasa. Karena puasa itu dapat membentengi diri kita daripada segala
sial. Oleh karena itu berpuasalah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi doa ayah umat tujuan dipuasai adalah bagaimana agar kita menjadi takwa. Sude umat, sude ayah, amalan nita lakuanna selama ita mangolu, baik i puasa sunnahna, baik i duhana, baik tahajudna, baik infakna, baik sodakohna, baik wakafna, sude baik haji dan umrah, hanya satu tujuan, bagaimana agar kaum muslimin ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena memang itulah tujuan dari puasa. Karena takwa merupakan kunci surga, maka peganglah kuncinya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Maka senantiasalah istiqomah kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku orang-orang bertakwa, salatnya 5 waktunya adalah di masjid, maka ramaikanlah masjid ini. Insya Allah sekeluarnya kita dari masjid ini, kita membawa cahaya ke rumah kita masing-masing, menjadi individu yang bercahaya, anak-anak yang bercahaya, rumah tangga yang bercahaya. Begitu juga dengan takmir masjidnya. Jangan sampai nanti dia takmir masjid tapi dia tidak pernah sholat di masjid. Ia takmir nanti jarang tadi dia masuk masjid. Ini jadi masalah. Makanya kata Allah tadi 5 syarat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yahsha illa Allah. Inilah 5 syarat pekerjaan yang jelas Allah syaratkan di dalam Al-Quran, maka penuhilah syarat-syarat itu. Maka siapapun berhak memakmurkan masjid ini, asal dia bernama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka berhak dia datang ke masjid ini, tidak boleh dilarang. Mau dari organisasi manapun, mau dari golongan manapun, mereka boleh berhak datang untuk ke masjid ini, kecuali 2, mungkin aliran sesat atau dia orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, 2 mina sotola ya umat. Pertanyaannya, berani enggak kita mengatakan mereka misalnya aliran sesat? Berani enggak kita mengkafirkan mereka? Kalau berani baru mereka boleh tidak masuk masjid. Karena apa? Karena hanya 2 golongan itu yang tidak boleh memakmurkan masjid Allah. Oleh karena itu, masjid ini adalah tempat bagi seluruh kaum muslimin berkumpul dari golongan manapun mereka berada, sehingga seluruh kaum muslimin asal dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, membayar zakat, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka insya Allah kebangkitan itu akan dimulai dari masjid. Karena kalau umat ini dijauhkan dari masjidnya, mustahil mereka akan bangkit. Maka kalau mau umat ini bangkit, mau lingkungan 3 ini bangkit, maka mulailah dari masjid. Maka kebangkitan umat ini insya Allah akan terwujud dalam waktu dekat. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk niat daripada pendiri masjid kita, bagaimana agar masjid ini menjadi masjid yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi almarhum. Karena jangan pula sudah berdiri masjid ini tapi terbengkalai, maka tugas kita lah bersama-sama untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dan begitu kita semua kelak menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari akhirat, termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang kelak kita semua Allah kumpulkan kembali di surganya. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang beriman kekal di dalamnya selamanya, dan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan usaha kita memahami Al-Quran, dengan usaha kita memperjuangkan Al-Quran, bahkan kelak di hari akhirat, kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah kita yang hadir di sini, kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian dari Al-Fakir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.